Bab 66. Setelah 3 hari Yura rawat inap di RS, akhirnya Yura kembali ke rumahnya untuk melakukan masa pemulihannya selama seminggu. Di kediaman Danu, Yura duduk lemas bersandar pada kepala ranjang di kamarnya. Pintu dibuka dari luar. Danu masuk dengan membawa nampan berisi semangkuk bubur jagung dan segelas susu hangat. Danu duduk di bibir ranjang, melihat prihatin istrinya yang bahkan tak menoleh padanya itu. Wajah wanita itu menatap keluar jendela yang terbuka. Tirai putih di pinggir jendela itu melambai-lambai tertiup angin. Yura, ayo makan dulu. Danu mendekatkan sesendok bubur jagung ke mulut Yura. Namun Yura tak merespon sedikit pun. Yura sayang, nanti kamu sakit kalau begini terus. Yura masih terdiam. Sedikit pun tak menoleh ke arah Danu. Yura, Mas mohon, pinta Danu lemas. Meletakkan kembali sendoknya. Makanlah. Sedikit saja. Danu memohon. Yura masih terdiam tak memperdulikan Danu. Biina, panggil Yura. Bi, ada apa Yura? Mas di sini. Tanya Danu menatap Yura yang beralih melihat ke arah pintu masuk kamarnya. Biina. Yura masih memanggil. Bi. Biina. Danu menatap Yura dengan sedih. Jelas sekali Yura mengabaikannya. Biina. Seru Yura lagi. Biina datang dengan tergopoh-gopoh. Memasuki kamar-kamar. Dia tertegun melihat ada Tuan Danu di sana. Namun masih memanggilnya. Ada apa Nyonya Yura? Tanya Biina melirik Danu. Aku lapar. Ambilkan aku makan. Lirih Yura. Tapi Nyonya, Tuan Danu sudah membawakan Nyonya bubur. Ucap Biina. Dia merasa tak enak pada Danu. Melihat tuannya itu memangku nampan berisi bubur dan susu. Tapi Yura masih meminta bubur padanya. Ambilkan aku makanan Bi. Ulang Yura mengalihkan pandangannya lagi melihat keluar jendela. Membuat Biina prihatin pada Danu yang terabaikan. Kasihan Tuan Danu, batinya. Danu menghela nafas panjangnya dan mengangguk pada Biina yang menatapnya. Gegas. Biina berjalan cepat ke dapur. Mengambil bubur yang baru. Dan membawanya ke kamar Yura. Dengan tangannya, Yura memakan sesuap demi sesuap. Danu beranjak dari duduknya dan melangkah keluar kamar. Tak ada gunanya juga terus berada di sana namun tetap terabaikan. Hari-hari Danu lalui dengan Yura yang terus mengabaikannya. Danu pun masih terus bersabar. Walau bagaimanapun dialah penyebab semua ini. Dialah yang patut disalahkan. Sangat wajar bila Yura menjadi sangat marah padanya. Dia bahkan harus kehilangan anak pertamanya bahkan sebelum anak itu lahir. Dan semua itu adalah salahnya. Dialah yang mendorong Yura hingga mengalami pendarahan dan keguguran. Danu duduk di teras ditemani secangkir kopi hitam. Danu mengirim berkas lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan melalui email. Sementara ini Danu hidup hanya dengan mengandalkan tabungannya. Danu menoleh. Melihat Yura berdiri di ambang pintu depan rumahnya. Mas. Danu tersenyum lega. Sepertinya Yura sudah tak marah lagi. Iya sayang. Ucap Danu menanggapi. Sedikit membenahi posisi duduknya ke arah Yura berdiri. Mas, Yura minta cerai. Lirih Yura. Luar. Bagai disambar petir. Laki-laki itu terkejut bukan kepalang. Pertama kalinya Yura akhirnya mau bicara dengannya dan kata pertama yang terucap adalah cerai. Apakah Danu salah dengar? Tentu saja tidak. Yura memang meminta cerai dari Danu. Yura. Suara Danu bergetar. Hatinya teriris dan robek. Apa kamu bilang barusan? Tanya Danu lirih. Aku minta cerai mas. Tegas Yura lagi. Yura. Tulang Danu terasa lemas. Danu menatap sendu pada Yura. Menatap penuh permohonan. Yura. Maafkan mas. Mas salah selama ini. Jangan tinggalin mas. Mas akan perbaiki hubungan kita. Aku mencintaimu Yura. Pinta Danu lemas. Sore ini ayah dan ibu akan menjemputku. Ucap Yura. Yura. Danu menitikkan air matanya. Mas mohon Yura. Danu menggenggam tangan Yura. Yura melempar wajahnya ke samping dan menyentak kasar tangannya. Yura berjalan kembali masuk ke dalam rumah dan memasuki kamar. Yura berjalan dengan menggeret kopernya. Sore di depan halaman rumah Danu. Mobil Pak Damar sudah terparkir rapi hendak menjemput Yura. Danu memohon pada ayah mertuanya itu. Pak, tolonglah Pak. Jangan bawa Yura pergi. Pinta Danu memohon dengan wajah memelasnya. Menggenggam tangan ayah mertuanya. Danu. Ini keputusan Yura.
Aku tak bisa berbuat banyak. Ucap Pak Damar pelan. Sekarang ini cobalah biarkan Yura menenangkan diri dulu. Beri dia waktu. Dia masih sangat syok karena kehilangan anaknya. Kata Pak Damar mencoba memberi Danu pengertian agar menantunya itu lebih bersabar lagi. Tapi Pak, aku akan berusaha membujuk Yura nanti di kampung. Kamu berdoa saja. Dan biarkan hati Yura tenang. Mungkin dengan berpisah sementara waktu akan membuka jalan damai bagi kalian. Tutur Pak Damar memberi nasihat. Dia tahu hati menantunya itu sedang kalut dengan kepergian putrinya. Mau bagaimana lagi? Ini sudah permintaan Yura. Daripada dia menghilang entah kemana malah susah nyarinya. Lebih baik Pak Damar bawa saja dia pulang. Mengingat kepribadian putrinya yang keras itu, Yura memasuki mobil ayahnya. Damar pamit pada Danu dan menepuk bahunya. Agar menantunya itu lebih bersabar. Tubuh Danu berguncang pelan menahan isaknya. Kami pergi dulu. Pamit Pak Damar. Danu masih belum menyerah. Dia menepuk-nepuk pintu kaca mobil di samping Yura naiki tadi. Yura. Mas mohon Yura. Pinta Danu. Yura. Panggil Danu. Danu terduduk lemas di tanah. Dia menjambak kepalanya. Menatap mobil yang ditumpangi Yura telah pergi jauh. Air matanya sudah tak dapat dia bendung lagi. Mas Danu. Danu menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Embun beserta Malvin berdiri dengan kedua anak mereka. Menatap dengan mata sedih. Danu berdiri. Mengusap air matanya. Kayla mendongak menatap wajah ibunya. Meminta izin agar bisa menghibur ayahnya. Embun mengangguk mengerti arti tatapan anak gadisnya itu. Dengan segera Kayla berlari kecil memeluk ayahnya. Air mata Danu tumpah lagi. Dia menangis sesenggukan dalam pelukan anaknya. Maafkan ayah ya Kai. Isak Danu memeluk anaknya. Maafkan ayah. Danu duduk lemas di teras rumahnya. Malvin dan Embun duduk bersisihan. Menatap sayu Danu. Apa yang terjadi mas? Yura keguguran. Embun dan Malvin tersentak kaget. Mereka saling berpandangan. Keguguran. Bagaimana bisa? Tanya Embun prihatin. Ini semua salahku. Ucap Danu penuh penyesalan. Aku penyebab semua ini. Kami bertengkar beberapa waktu yang lalu. Dan aku mendorongnya. Dia terjatuh dan mengalami pendarahan. Terang Danu. Sekarang dia kembali ke rumah orang tuanya. Tutur Danu lemas. Dia ingin bercerai dari Embun. Danu menutup wajahnya menenggelamkan kesedihannya dengan sedikit membungkuk. Embun merasa prihatin pada mantan suaminya itu. Embun mengusap lengan Danu. Mencoba memberinya energi positif. Tak tahu harus bagaimana lagi. Keluh Danu lemah. Di kota mana Yura sekarang? Tanya Malvin ikut angkat bicara. Kota es. Aku bisa membantumu. Pergilah ke sana dan perjuangkan cintamu. Ucap Malvin. Bab 67. Dengan koneksi yang Malvin punya, Danu berangkat ke kota es di mana Yura berada sekarang. Danu bekerja di salah satu gerai makanan yang ada di sana. Danu berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak akan serakah dan benar-benar akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan padanya. Selain berfokus pada pekerjaan, Danu masih harus menyusul Yura istrinya. Seperti yang Malvin minta, Danu akan memperjuangkan cintanya. Mengejar lagi hati yang sudah dia patahkan. Sudah cukup sekali saja dia gagal. Di pernikahan kedua ini, Danu tak ingin. Danu membawa mobil silvernya ke rumah Pak Damar. Danu langsung memarkirkan mobilnya di halaman terbuka rumah bergaya joglo itu. Danu disambut hangat oleh Pak Damar dan Bu Damar mertuanya. Yura mana Pak? Bu? Tanya Danu setelah menyalami keduanya. Masih di kamar Nu. Kesini kok nggak bilang-bilang? Tanya Elbuk lembut. Ada kerjaan Bu di sini. Jawab Danu singkat. Pak Damar menyuruh Danu masuk. Masuklah Nu. Jadi kamu nginip sini kan? Tanya Bu Damar meletakkan kopi untuk Danu beserta kue kering di meja. Yuranya gimana Bu? Pak Damar dan Ibuk saling berpandangan. Tunggu ya Nu. Ibuk coba panggil Yura dulu. Pamit Ibuk beranjak dari duduknya. Aku dengar. Yura minta cerai ya Nu. Tanya Bapak menatap tajam Danu. Dek, iya Pak. Kenapa? Tanya Bapak Damar lagi. Apa karena keguguran? Iya Pak. Angguk Danu. Saya memang salah. Jika saja saya tidak emosi dan menyebabkan semua ini. Sesal Danu menundukkan kepalanya. Sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Ucap Pak Damar.
Sekarang apa rencanamu? Saya ingin tetap membina rumah tangga dengan Yura, Pak. Tegas Danu. Akan saya lakukan apapun. Apapun agar Yura mau kembali pada saya. Saya sudah pernah gagal sekali. Saya tidak mau gagal lagi, Pak. Tutur Danu lagi. Pak Damar manggut-manggut. Bu Damar keluar dari sebelah dalam rumah. Lalu mengambil duduk di samping suaminya. Sebenarnya situasi Yura sedang tidak baik. Maksud ibu, sejak dari kota Yura hanya mengurung diri di kamar. Dia hanya diam tidak merespon ketika kami ajak berinteraksi. Jelas ibu dengan guratan wajah sedih. Apa bu? Yura seperti kehilangan semangat hidupnya. Jelas Bu Damar. Boleh saya melihat Yura bu? Izin Danu dengan hati-hati. Bapak dan Ibu saling berpandangan. Lalu mereka mengangguk bersamaan. Ibu mengantar Danu ke kamar Yura. Danu berhenti di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang memilukan. Yura hanya terdiam menatap keluar jendela. Terus begitu tanpa menggerakkan seujung jari pun. Danu berjalan mengikis jarak, duduk di pinggir bibir ranjang. Danu menatap Yura dengan lembut. Yura sayang, ini Mas. Ucap Danu. Yura tak merespon. Yura, panggil Danu. Lihat Mas sebentar. Pinta Danu dengan suara parau. Air matanya menitik. Ini Mas Danu Yura. Yura masih terdiam. Tanpa bergerak. Pandangan matanya masih berfokus pada luar jendela. Danu sesenggukan menggenggam tangan Yura. Sementara Pak Damar dan Ibu hanya saling menguatkan dan menatap sayu pada Danu. Bu, boleh saya menginap di sini? Langit yang cerah tak berawan dengan taburan gemintang di langit. Bulan yang bersinar malam itu membawa kedamaian tersendiri bagi beberapa orang yang bernaung di bawahnya. Angin malam menembus jendela kamar embun yang terbuka, menggoyangkan tirai putih nan tipis yang menari-nari ke sana kemari. Embun dengan balutan baju tidurnya keluar melalui pintu ke balkon kamarnya. Merasakan dinginnya malam menyentuh kulitnya. Setelah beberapa hari sejak pertemuannya dengan kakek Bram, Embun masih gelisah. Rasa marah karena dulu sempat diabaikan dan dibuang oleh keluarganya sendiri membuat dia enggan menerima kembali orang yang katanya keluarga itu. Embun mengambil nafas panjang, lalu hembuskan. Di kejauhan Malvin berjalan mendekat dan menelusupkan tangannya di perut Embun memeluknya erat. Malvin menyibakkan rambut Embun yang tergerai ke samping, mengecup tengkuknya, hingga Embun menggeliat, tersenyum kegelian. Kenapa malam-malam malah meninggalkan kamar dan berdiri di sini? Tanya Malvin mengeratkan pelukannya. Apa yang jadi pikiranmu? Embun mengelus lengan kekar Malvin. Apa kamu tahu semua cerita tentang kakek itu dan Hana? Malvin terdiam. Bukan tanpa alasan. Hanya dia sudah tak mau lagi membahas hal yang hanya membuat Embun kembali salah paham. Saat dia sudah tenang seperti ini. Kenapa diam? Kenapa kamu masih menanyakannya? Apa kamu begitu penasaran? Aku bisa mengatur agar kalian bisa bertatap muka. Ucap Malvin. Mengecup pundak Embun. Aku tak mau kamu kembali salah paham. Lanjutnya, kalau memang begitu katakan semuanya. Pinta Embun. Jangan setengah-setengah. Kesalahpahaman itu terjadi karena kita tak tahu keseluruhannya. Malvin menghela nafas beratnya. Sejujurnya aku tidak tahu banyak. Embun menoleh. Memiringkan wajahnya menatap wajah suaminya dari samping. Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu saja. Baiklah, kata Embun. Jelaskan. Aku dan Hana dulu dijodohkan oleh tua kami. Malvin mulai bercerita. Sebenarnya, Hana saat itu masih sangat muda. Aku tak tahu kenapa mereka malah mau menikahkannya di usia yang semuda itu. Dengan lelaki berumur sepertiku. Embun tersenyum geli. Berapa umurmu saat itu? Hana saat itu masih 16 tahun dan aku 26 tahun. Kamu tidak setua itu. Umur 20 tahun masih termasuk pas untuk menikah. Apa Hana dulu juga dibuang sepertiku? Setauku dia lebih beruntung darimu. Jika kamu dirawat di panti, Hana diadopsi oleh sebuah keluarga yang berkecukupan. Terang Malvin. Ah, begitu. Kurasa kakek Bram menjodohkan kami agar bisa lebih dekat dengan Hana. Dulu keluargaku pernah berhutang budi pada kakek Bram karena itu. Terang Malvin mengeratkan pelukannya. Aku sangat bersyukur. Karena kamu kembaran Hana. Kenapa? Kakek tua itu menuntutku untuk menikahi saudara Hana setelah dia meninggal. Dan itu menyiksaku beberapa hari yang lalu. Di satu sisi,
Aku mencintaimu. Aku tak ingin menyakitimu. Di sisi lain aku juga harus menepati janji yang sudah kubuat. Jelas Malvin mengecup ringan tengkuk embun. Aku benar-benar dilema dan gamang. Lanjut Malvin tersenyum kecil. Saat aku jatuh cinta padamu, aku bahkan tak memikirkan janjiku. Aku sedikit pun tak ingat jika aku sedang mencari keberadaan kembaran Hana. Malvin memutar tubuh embun hingga mereka berhadapan. Membingkai wajahnya dan mengecup bibirnya. Apa kamu tahu kenapa mereka membuang kami? Tanya embun menatap wajah Malvin. Malvin menggeleng. Tanyakan itu pada kakek Bram. Saran Malvin. Apa kamu mau menemuinya? Tanya Malvin. Aku bisa mengatur waktu untuk itu. Embun menggeleng. Tidak. Kenapa? Kamu masih kesal. Embun tersenyum tipis. Tentu saja. Tapi aku harus menemuinya cepat atau lambatkan. Aku hanya perlu menenangkan hati dulu. Aku akan menyiapkan hati untuk bertemu mereka. Embun merangkulkan tangannya di pundak Malvin. Bagaimana dengan orang tuaku? Aku tidak tahu. Mereka sangat tertutup. Aku belum pernah bertemu mereka. Hanya kakek Bram saja. Yang ku dengar mereka sudah meninggal. Tapi ada juga yang bilang jika mereka diusir. Aku tak tahu pasti. Terang Malvin. Malvin mencium pipi embun. Kulitmu dingin. Ayo masuk. Ajaknya. Tunggu sebentar.